lo di dalam penjara masih pakai ya? Saya dulu ya pertama kali masuk saya masih pakai bro, jujur saya masih pakai. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya sedang kedatangan seorang kawan baru ya. Namanya Sipul. Sipul dari daerah Jawa Timur, Pul ya? Iya, Jawa Timur bro. Oke. Apa kabar, Pul? Ya bro. Oke. Apa nih yang lo mau ceritain tentang masalah penggunaan lo? Masalah adiksi lo? Penggunaan saya dulu, adiksi saya dulu bro ya. Ya pecandu, emang pecandu besar saya bro dulu. Gitu loh. Pecandu berat ya? Ya. Oke. Udah berapa tahun kira-kira lo make? Saya pakai mulai 2015 sampai 2017 itu langsung masuk saya bro. 2015 sampai 2017. Iya. Jadi cukup lama ya, sekitar Iya. sekitar 2 tahun ya. Iya bro, sekitar 2 tahun bro. Oke, Pul, pertama kali lo make narkoba jenis apa sih? Saya pertama kali pakai jenis sabu bro. Oh, langsung sabu. Iya. Ya, lo pertama kali. Terus lama-lama ganti nek gitu loh bro. Oh, jadi sabu terus pindah agak pakai ekstasi ya? Nek. Iya, pilitasi itu nek. Apa sih yang lo rasain waktu lo pakai inek? Ya kalau saya rasain bro ya, kalau pakai inek itu bro bisa on gitu loh bro, bisa joget, bisa terbang-terbang gitu loh. Terbang-terbang ya, joget-joget. Iya, iya. Dengar apa-apa kayak salon keras gitu, gak denger gitu, enak, slow gitu loh bro. Oke, Pul, pertama kali pakai sabu kan lo 2015 nih, ya? Iya. Itu gimana sih caranya lo bisa kenal ke sabu itu gimana sih? Mungkin lo bisa ceritain. Ya, mulai pertama itu saya dari teman bro, semuanya dari teman. Awalnya dulu bro. Jadi, Dari teman. Kalau kamu pengen kerja giat, ya pakai narkoba biar kamu giat gitu. Ya lama-lama aku coba, ya emang bener ada efeknya bro. Kerja itu passionnya kuat gitu loh bro. basicnya kuat. Iya. Jadi, gitu loh. lo pakai narkoba pertama ya dari lingkungan lah ya? Ada teman. Iya dari lingkungan. Ya? Oke. Terus lo hanya make aja atau lo juga jual dulu? Dulu saya gak jual bro, pakai aja. Oh, make aja. Oke. 2015 ke 2017 ya. Terus awal mula lo pakai inek? Awal aku pakai inek itu pas kerja di kafe tuh bro. Kerja di kafe. Terus? Kerja di kafe, ya terus ya sama lingkungan dah, teman-teman gitu, diajak on di atas gitu loh. Jadi lingkungan ini berpengaruh banget ya, menurut lo ya? Iya memang bro, benar bro, benar. Terus kalau boleh tahu nih, lo kan kerja ya, lo make sabu juga, pakai inek juga gitu kan. Penghasilan lo itu lebih banyak lo habiskan buat narkoba kah atau memang seperti apa? Ya kalau intinya bro pasti larinya ke narkoba bro. Uang itu pasti larinya ke narkoba. Tak mungkin lah. Jadi lebih banyak larinya ke barang-barang seperti itu ya? Iya bro. Ya. Terus lo tadi bilang 2 tahun lo make, lo ketangkep nih? Iya, ketangkep saya. Ketangkep. 2017 bulan 4 saya ketangkep. 2017 ketangkep, 2017 bulan 4 ya? Lo ketangkep? Iya. Boleh diceritain nggak sedikit kisah penangkapannya nih? Ya kisah penangkapannya itu posisi saya di kos ya bro ya. Di kos sama teman saya gitu. Ya habis make itu ya lupa lah
kayak alatnya itu nggak dirikes loh bro. Nah terus akhirnya pagi-pagi jam 6:30 tuh baru dimasukin sama polisi itu bro. Masuk ke sama Digerebek gitu loh. kira-kira Pul, kalau Iya. lo beli barang, beli sabu gitu ya, Ya sekali beli berapa sih? kalau dulu saya pertama kali ya bro ya, pertama kali make ya jujur 200 tuh apa 200 ribu. 200.000. 200.000. Oke. 200.000 itu kalau boleh tahu jadi berapa kali Pul? Kalau 200 ribu itu bisa jadi 5 kali lah bro, 5 kali sedotan lah. 5 kali sedot? Iya, 200.000 cuma 5 kali sedot? iya. Enggak sayang lu dengan uang 200.000 cuma 5 kali sedot lu pakai Ya, juga. makanya itu bro. Ya itu makanya saya dapat ujian alhamdulillah lah bro. Saya bisa masuk ke penjara, akhirnya bisa dapat rehab lah bro, gitu loh. 200.000 5 kali sedot, sehari berapa kali pakai Pul? Ya kalau aku pas posisi kerja itu bro, pakai aku harus pakai itu. Jadi hampir setiap hari lo pakai gitu? Ya jarang bro kalau tiap hari pakai. Anak saya makan apa bro? Iya. Iya benar. Saya juga mikir gitu loh. Oke. Akhirnya lo ketangkep nih ya ceritanya. Ceritanya Iya ketangkap saya. Ketangkap, masuk kantor polisi, otomatis sidang kan? Ya, Oke, otomatis sidang. Nah, ya. lo kena hukuman berapa, Pul? Saya pemakai aja bro ya. Sama pasal saya itu 112, 132 perkongkolan bro. Hah? Itu aja hukumannya loh 6 tahun 1 bulan. Barang buktinya? Pemakai loh itu bro. Barang buktinya kalau nggak salah Payan 3 kalau nggak salah. Apa? 200-an 3. 200-an 3. Oh, banyak lah ya. Iya. Hitungannya Iya. 203 lebih dari seperempat ya. Hampir supra lah bro. Iya hampir seperempat. Hampir seperempat ya. Iya. 200-an 3. Kenanya 6 tahun. Iya bro. Lumayan juga nih, 6 tahun. Iya bro. 6 Ya tahun, lumayan juga bro. 6 tahun terisolasi nih, terisolasi dari dunia luar. Iya bro. Pul, Iya bro. lo masuk penjara ya. Iya. Apa aja yang lo hadapin di penjara ini kan otomatis di penjara itu dengan banyak orang ya kan, banyak orang, banyak sifat, banyak karakter. Kehidupan penjara itu kalau boleh tahu itu maksudnya kan orang banyak yang belum tahu nih ya di penjara itu seperti Iya. apa. Di dalam penjara itu kehidupan seperti apa sih, Pul? Ini bro, kayak di penjara bro ya. Seperti kayak ya anggaplah kayak kita itu sebagai kan sampah bro, yang nggak dipakai sama orang-orang itu bro. Jadi dianggap Gitu loh. sampah ya. Iya, gitu loh. Jadi Kehidupan kita tuh harus bisa ngurus badan kita sendiri, gitu loh. Gimana caranya kita harus bisa berubah gitu loh, bro. Penuhi nasib. ya kan yang banyak nih yang bilang kehidupan penjara itu keras, kehidupan penjara itu kejam, kehidupan di dalam penjara itu penuh dengan tantangan. Nah, itu Iya, benar benar, gak sih? Kerasnya seperti apa sih kehidupan dalam penjara itu? Kerasnya seperti ini bro ya. Kita kan jauh sama keluarga ya bro ya. Di situ kan orang semua bro, bukan saudara kan gitu bro. Oke. Jadi kan ada silik ginjinya gitu kan, ada salah paham sama teman gitu, bisa berkelahi di situ. Akhirnya bisa berantem. Ya akhirnya jadi musuh bro, gitu loh bro. Biasanya seperti yang bilang tadi kan banyak sifat lah ya, banyak sifat, Iya. karakter, selisih paham sedikit bisa jadi berantem, ya kan? Biasanya Iya. hal-hal apa Iya. sih yang bisa memicu perkelahian di dalam penjara? Ya seperti utang piutang itu bro, kayak aku utang uang di temanku Sumpama ya bro ya. Ya kalau kita pinjam uang di teman saya yang habis kesukaan, ya aku kan pinjam 200, anggaplah pinjam 100 lah, pinjam 100 ya. Kalau misalnya janji kita beresik ke teman kita, kan kita malu bro.
Kan kita di situ kan sama-sama susah kan gitu loh bro. Jadi masalah uang lah ya, masalah utang piutang ya. Iya. Terus lo di dalam penjara masih pakai ya? Saya dulu ya pertama kali masuk saya masih pakai bro, jujur saya masih pakai. Ini Tapi setelah saya ini lo makanya Bro. saat di mana nih? Di saat ditangkap polisi kah, di makanya di kantor polisi, atau memang makanya di rutan atau di mana? ya di rutan lah bro. Oh, di rutan. Oke. Ya. Nah, terus emang banyak yang jual? Ya hitung-hitung ya banyak lah bro. Kan nggak mungkin lah kemasukan dari mana lagi kan orang napi itu kan gitu. Kalau di dalam penjara banyak yang jual, berarti banyak juga yang masih make di dalam. Ya masih banyak lah. Banyak. Kira-kira berapa persen Pol yang make narkoba di dalam penjara? Kalau saya bro ya saya rinci ya 89% lah yang pakai masih lo ya. Dari misalkan isinya 100%, 89%, berarti hampir semuanya make narkoba di dalam penjara. Iya bro. Itu pun orang yang kasus kriminal loh, itu pun ikut pakai juga bro. Jadi yang Itu kasus lain. kasus kriminal juga banyak yang make narkoba. Iya bro. Memang maksud saya gini, emang nggak dipisah blok kriminal sendiri, blok narkoba sendiri. Bro, kalau pagi kan dibuka semua bro, blok lain-lain bro. Dijadikan satu kan bisa main ke blok lain-lainnya bro gitu loh bro. Oh, jadi untuk berinteraksi ya, maksudnya untuk Iya. bersosialisasi ya. Jadi setiap Iya. pagi dibuka semua. Iya. Nah, lo bilang tadi sama gue, lo masih make di dalam ya. Iya. Uangnya dari mana, Pol? Apa bro? Uangnya dari mana? Ya jujur bro ya, dari saudara bro. Ya alasan dibesuk, dikasih uang itu alasan buat bayar kamar tak gini. Padahal ya enggak bro, jujur aja. Saya nggak munafik, emang kenyataan. Gitu loh bro. Jadi lo Tapi alhamdulillah bisa bro. Berarti lah. Jadi lo nipu keluarga lo sendiri, nipu teman-teman lo sendiri hanya untuk lo makan narkoba gitu. Iya bro, bener bro. Kira-kira berapa kali lo sih dibesuk dalam seminggu? Aku kalau posisi yang masih di Surabaya bro, dibesuk sampai sekitar kalau seminggu itu 1 kali. Di rutan ya? Kadang 2 minggu ya di rutan, kadang 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali atau seminggu sekali? Nah, Iya. lo makan kan nggak mungkin dua minggu sekali kan? Iya bro. Terus sisanya kalau buat lo make itu uangnya dari mana? Ya dari kakak itu bro, kan kayak saya dibesuk kan kadang dikasih 300, 200 gitu loh bro. Memang harga di dalam itu berapa sih? Aduh, 200. Cuma saya kan patungan sama temen bro gitu loh, patungan. Oh, Bukan oke. langsung 200 sendiri ya enggak bro, patungan. Oh, patungan. Nanti 100-nya buat makan gitu loh. Oke. Jadi lo dibesuk dikasih uang 300.000, terus lo patungan sama temen Iya. temen lo sendiri ya yang di dalam juga. Iya bro. Terus Iya. pakai barang gitu ya. Iya bro. Nah, itu maaf nih, gua mau nanya agak-agak sedikit. Ya nggak apa-apa bro. Memang nggak ada petugas yang tahu kalau di dalam itu ada yang jual? Nah itu kan tertutup bro, gak bakalan ada yang tahu bro gitu loh. Kalau ada petugas ya siap-siap dikasih alat-alatnya semua bro gitu loh. Iya, maksudnya gini loh Pol, petugas di dalam penjara itu ya, memang mereka tidak tahu kalau di dalam penjara yang mereka jaga itu ada yang jual narkoba. Nggak tahu bro, nggak tahu. Nggak ada. Nah, terus barangnya bisa masuk lewat mana? Nggak ada. Sedangkan kan bandar nih, kan mereka ada yang jual Iya. narkoba di dalam penjara ya, otomatis kan barangnya nggak mungkin dari dalam penjara dong, barangnya otomatis dari luar penjara. Ya kan itu dari besukan itu bro, besukan kan bisa pintar-pintar
orang yang besuk bro, dimasukin kemana aja kan bisa gitu bro. Emang orang besuk nggak di geledah? Ya digeledah bro, ada yang dulu ada yang apa pergok gitu bro, Yang pergok. dimasukin ya. Oke. Terus setelah lo hukuman lo 6 tahun ya tadi ya? Ya 6 tahun bro, 6 tahun Jadi saya. lo di rutan sampai berapa lama? Terus pindah ke Saya di rutan itu 2018 akhir dipindah terus ke ke LP. ke lapas. Oke, dipindah ke lapas. Ya. Di lapas itu lo masih make? Kalau di situ ya enggak bro, Enggak. alhamdulillah berhenti ya. Berhenti sama Iya. sekali. Iya, Jadi lo makanya cuma saat di rutan doang. iya, Saat lo udah pindah ke lapas, lo sempat berhenti ya? iya berhenti bro. Sampai lo bebas. Iya. Masalah kan jauh sama keluarga bro. Jarang di bus juga bisa di bus bro. Ya, jadi karena lo makanya kalau ada duit doang dikasih sama keluarga lo ya? Iya bro. Tapi alhamdulillah bro. Tapi posisi saya dilayar di situ. Alhamdulillah bisa berhenti bro. Ah, kenapa nih lo bisa berhenti? Kenapa? Ya karena di situ tuh ada rehab bro, rehabilitasi loh bro. Oke. Di tempat lapas lo saat lo dilayar dari rutan ke lembaga pemasyarakatan ke lapas ya, setelah putus sidang, Iya. di tempat itu ada tempat rehabilitasi. Ada bro. Oke. Jadi lo lo dipindah ke situ terus ikut rehabilitasi gitu maksudnya? Ikut saya bro. Oke. Berapa lama Pol? Saya ikut rehabilitasi itu kalau nggak salah hampir 2 tahun bro. Lama ya? Iya bro. Hampir 2 tahun saya. Apa aja sih yang lo dapat dari program yang ada di Rehab itu. Nah, Ya alhamdulillah bro ya. Banyak lah masukan dari rehab itu. Alhamdulillah masukan banyak. contohnya seperti Satu. apa? Jadi satu, dulu kan saya sama keluarga kan jauh bro. Oke. Ya terhubung ada konselor saya itu bisa komunikasi sama keluarga saya, ngasih masukan. Alhamdulillah saya dikasih percayaan lagi sama keluarga saya gitu bro. Ya saya kerja dari situ dulu bro. Konselor saya itu bisa sharing sama keluarga saya, ngasih masukan kalau baru benar-benar Mas Saiful itu bisa berhenti gitu loh bro. Jadi Ada di tempatnya rehab. lo direhabilitasi, lo punya konselor ya kan, terus Iya. konselor lo bisa jadi jembatan ya antara lo Iya. dengan keluarga lo ya, jadi memperbaiki Iya benar. masalah yang ada ya gitu ya. Iya benar bro. Terus setelah lo berhenti nih, Iya. harapan lo apa sih ke depannya? Ya harapan saya ke depannya bro, aku harus bisa membuktikan kepada keluarga saya kalau saya itu bisa berubah gitu loh bro. Gitu bro. Oke. Pul, Iya bro. susah gak sih berhenti dari narkoba? Ya susah-susah gimana bro, tapi kita harus lawan bro. Kita lawan adiksi kita itu bro, narkoba itu bro. Tantangannya apa sih kalau mau berhenti? Tantangannya satu, kita harus menjauhi ke lingkungan teman-teman gitu loh bro. Jadi Dua, ya, jangan sampai lah terpengaruh sama anak-anak hal-hal yang gitu-gituan gitu. Oke. Jadi caranya supaya lo bisa berhenti, lo hindarin semua teman-teman lo ya yang masih makan. Iya bro. Pul, Iya bener. gue boleh minta tolong sama lo. Iya bro. Nah, gue minta tolong lo berikan satu motivasi buat teman-teman lo di luar ataupun di dalam ya yang masih make, supaya mereka juga bisa berhenti menggunakan Oh, iya. narkoba dan kembali ke keluarganya menjadi orang yang baru. Ya motivasi buat saya ya bro ya. Ya alhamdulillah. Dulu saya itu udah dibenci sama keluarga saya, udah gak dianggap kayak keluarga. Alhamdulillah saya ada di rehab. Ada di rehab itu saya ada konselor saya.
mengasih masukan kepada saya. Alhamdulillah saya bisa berubah gitu loh bro. Dan terus apapun yang kita buat dulu itu kita resapi lah bro, kita renungin gitu loh bro. Kalau malam itu meskipun aku malam bro ya, kalau mau tidur tuh lihat ke tembok gitu, iya emang aku salah dulu itu kalau pakai narkoba seperti ini gitu bro. Ya maaf bro, aku kalau cerita sama nangis gak apa-apa ya bro ya. Gak apa-apa, emang itu gak apa-apa. saya sesali bro, Iya, gitu bro. apa-apa. Oke. Gitu bro. Jadi motivasi lo, setiap orang pernah salah lah ya, ininya seperti itu ya, setiap orang Iya. pernah salah. Jadi Iya. tapi bagaimana ke depannya supaya lo bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu ya. Iya bro. Ya. Iya. Karena orang-orang Saya buktikan kepada keluarga gitu loh bro. Oke, buktikan kepada keluarga bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik dibanding yang dulu gitu kan Pul ya. Iya. Oke. Iya bro, benar bro. Oke, thank you Pul untuk bincang-bincangnya. Iya, bro. Terima kasih untuk Ya nggak apa-apa bro, terima kasih saya bro. mau sharing Iya bro. sama teman-teman yang ada ya. Semoga lo Iya. bisa sukses terus ya. Dan Amin, 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 ya bantu rabbal alamin. teman-teman yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti. Ya amin bro. Oke, Brances, terima kasih. Itulah bincang-bincang saya sama Saiful. Jangan lupa like, comment, and subscribe.